Inilah masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Channel Cerita Pesantren kali ini menceritakan tentang keistimewaan dan keutamaan Masjid Quba di Madinah. Masjid Quba di Madinah Al-Munawwarah merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam yang memiliki cerita sejarah dan keistimewaan tersendiri. Nilai sejarah Masjid Quba sangat lekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab masjid ini dibangun sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, apa saja keutamaan dan keistimewaan Masjid Quba Madinah? Letak lokasi Masjid Quba. Masjid Quba terletak di sebuah desa yang namanya sama, di 6 km dari kota Madinah Al-Munawwarah. Yang saat ini Masjid Quba dan desa tersebut telah menjadi bagian dari kota Madinah Al-Munawwarah. Alasan penamaan masjid ini dengan nama Masjid Quba disebutkan karena masjid ini dibangun di desa Quba. Penamaan desa ini juga dikarenakan memiliki sumur yang terkenal dengan nama Sumur Quba. Cerita sejarah Masjid Quba Madinah. Menurut beberapa riwayat, Masjid Quba Madinah merupakan masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu hijrah dari Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Quba Madinah merupakan bangunan yang didirikan atas dasar takwa, sebab menurut catatan sejarah masjid ini didirikan pada saat unta yang ditunggangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, dan merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah sebelum Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah untuk menghindari kekejaman kaum kafir Quraisy yang bertepatan pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal atau tanggal 23 September tahun 622 Masehi. Dalam upaya hijrah itu, lokasi pertama yang disinggahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Gua Sur atau Jabal Sur. Di dalam gua ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq dari kejaran kaum kafir Quraisy. Setelah kondisinya dirasa aman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Beliau memilih jalan yang berbeda dari jalan biasa atau jalan umum. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pertemuan secara langsung dengan orang-orang kafir Quraisy. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, sebelum tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat singgah di beberapa tempat, dan salah satunya adalah Quba bersama Bani Amr bin Auf di rumah Kalsum bin Al-Hadam. Di atas tanah milik Kalsum bin Hadam inilah Masjid Quba dibangun. Pembangunan masjid ini dilakukan 2 kali. Pertama,
ketika kiblatnya menghadap Baitul Maqdis di Palestina, dan kemudian tahap kedua menghadap ke Baitullah di Makkatul Mukarramah. Hanafi Al-Malawi dalam bukunya Tempat Bersejarah yang Dikunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di desa Kuba selama 4 hari dan kemudian membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Kuba. Inilah masjid yang dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 108. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Setelah Masjid Nabawi berdiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam ketika melaksanakan sholat berjamaah secara terbuka bersama para sahabat di masjid ini, yang kiblatnya pada saat itu mengarah ke Masjidil Aqsa. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, keistimewaan dan keutamaan Masjid Kuba di Madinah. Masjid Kuba di Madinah bukan hanya memiliki nilai sejarah saja, akan tetapi ada keistimewaan dan keutamaan yang bisa dijadikan amalan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berada di Madinah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyempatkan diri mendatangi masjid ini untuk melakukan sholat 2 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'ti masjidah Kuba kullu sabtin masyian wa raqiban fayusalli fihi rak'ataini." Dahulu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Masjid Kuba setiap hari Sabtu dengan berjalan kaki atau berkendaraan, kemudian sholat 2 rakaat. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, melalui hadis ini Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menganjurkan untuk senantiasa mengunjungi dan sholat di Masjid Kuba, terutama pada hari Sabtu. Yustahabu istihbaban muta'akidan anta'tiya masjidah Kuba wa huwa fi yaumi sabt akidun nawiyan at-taqarruba bi ziyaratihi was sholati fihi. Sangat disunahkan untuk mendatangi Masjid Kuba, terutama pada hari Sabtu, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholat di dalamnya. Mengunjungi dan sholat di masjid yang terletak di Kuba, Madinah, terdapat keutamaan yang sangat agung. Di antaranya, sholat di dalamnya bernilai pahala umroh. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Sahal bin Hunayf disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata masjidah Kuba fasalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin." Barang siapa bersuci di rumahnya, lalu datang ke Masjid Kuba, kemudian dia mendirikan sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala umroh. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Usaid bin Al-Hudair, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatun fi masjidi Kuba ka umratin." Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Taubah
ayat 108 juga berfirman mengenai keistimewaan Masjid Quba. Bismillahirrahmanirrahim. La takum fihi abada, la masjidu ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ketika kita berada di Madinah, kita sangat dianjurkan untuk bersuci dengan wudhu dari hotel, kemudian mendatangi Masjid Quba dan sholat di dalamnya, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, mendatangi masjid ini dan sholat di dalamnya memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu bernilai seperti pahala umroh. Nah, sudah tahu kan sejarah keistimewaan dan keutamaan dari Masjid Quba Madinah? Hendaknya kita menyempatkan untuk berkunjung ke masjid ini ketika kita sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Umumnya para penyelenggara ibadah umroh atau travel umroh terbaik mengagendakan untuk berkunjung ke masjid yang memiliki nilai sejarah dengan memberikan arahan kepada para jamaah untuk berwudu dari hotel, kemudian mengunjungi Masjid Quba Madinah untuk menunaikan sholat. Di samping untuk mengenalkan sejarah dan keistimewaan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, juga diharapkan bisa menguatkan keimanan dan keyakinan akan kebesaran Allah Azza wa Jalla serta senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita keistimewaan dan keutamaan Masjid Quba Madinah. Semoga cerita ini menambah keimanan dan ketakwaan kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.